Makanya yang namanya vaskesnya yang harus kita dekatkan, ya kan? Vaskes kita dekatkan. Bagaimana dalam upaya preventif itu untuk mengetahui itu penyelenggaraan screening kesehatan, pencegahan stunting. Kita bicaranya pencegahan dan penambahan rumah sakit. Ini ketepaan atau anu enggak tahu, memang program saya 10 ya. Program saya kan 10. Nggih, dasa makanya. 10 dasa. Nah, lalu diterjemahkan dasa itu dawami sandi. Pas gitu. Pas. Ya. Lagi. Kita ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, itu misi kita. Nggih. Nah, cara kesejahteraan ini ya kan pasti soal akses pendidikan, ya kan? Betul. Soal akses pendidikan, akses kesehatan, ya kan? Ekonomi, kan gitu ya. Cara kesejahteraan itu seperti itu. Yang berkeadilan, keadilan ini tidak boleh ada ketimpangan di Kabupaten Madiun. Disparitas harus kita nolkan. Kita kikis terus disparitas, kesenjangan. Kesenjangan antar kewilayahan, kesenjangan antar generasi, kesenjangan antar, pokoknya harus kita persempit lah disparitasnya. Ini kalau di sini bicaranya kesejahteraan, ini yang tadi bicara pendidikan ya. Pendidikan ini pasti bicara kesehatan. Ini pasti bicara kesehatan. Yang kedua, makanya udah lah ya, penguatan akses kualitas kesehatan. Akses dan kualitas kesehatan. Akses ini kemudahan. Nah, akses ini kemudahan. Kualitas itu ya kualitas, pelayanan yang baik, pokoknya yang baik. Nah, akses ini maknanya seluruh masyarakat itu punya hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Makanya yang namanya vaskesnya yang harus kita dekatkan, ya kan? Vaskes kita dekatkan untuk akses tahap pertama, tahap kedua sampai penanganan. Kalau kita bicara preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, ya. Jadi yang kedua ya pasti kesehatan. Penguatan promotif, preventif, kesehatan. Ini yang kita tekankan. Ya kan? Iya, Pak. Ini menjadi penguatan. Promotif yang real. Preventif yang real. Bagaimana masyarakat itu ada kesadaran, ketangguhan tentang kesehatannya diri sendiri. Kesadaran tentang pentingnya kesehatan itu pemahaman yang sangat dibutuhkan. Makanya vaskes harus kita dekatkan ini. Nah ini intervensi sarana prasarana sampai dengan tingkat desa. Polindes. Ya. Desa. Polindes dan ini bagian dari penguatan di sini. Termasuk pencegahan stuntingnya, peningkatan gizi balita. Ini tadi seiring dengan stunting. Kalau stunting sudah sampai ibu hamil di seluruh lapisan masyarakat. Nah ini yang menjadi andalan penyelenggaraan screening kesehatan berkala di seluruh lapisan masyarakat secara gratis. Screening ini early warning system, early deteksi dini. Kita screening dulu.
ke preventif, bagian representasi dari preventif. Kalau penanganan kuratifnya, Nggih. kuratif rehabilitatif tempatnya di rumah sakit, kita sudah siapkan, dulunya sudah ini akan kita kuatkan di penguatan kuratif sama rehabilitatif. Tapi kita bicaranya yang kita tekankan Ya. promotif preventif dulu, tentang edukasi, tentang pencegahannya seperti apa. Nggih. Nah, screening ini kita lakukan. Ini nanti kombinasi kemarin sudah kita jalankan. Bagaimana dalam upaya preventif itu untuk mengetahui itu deteksi di masjid-masjid kita buka pelayanan pengobatan gratis, sebenarnya screening. Ya. Untuk mendeteksi di pas acara keramaian apa dibuka. Oh, orang bisa melakukan akses ini sudah kita lakukan pas saya sebelumnya, menjabat kemarin. Nah, dinas kesehatan dapatnya data nggih, tentang data kesehatan masyarakat. nggih, Pak. apa-apa yang perlu diantisipasi, apa-apa yang perlu di atensi, Nggih. dicegah, itu akan Itu korelasinya sama program jenengan yang pertama ya, Pak? Promotif dan promotif preventif dan ini ya, Pak? preventif ini. Preventif ini. Nggih. Nggih. Termasuk sebenarnya jambanisasi ini ya masuk Untuk Mencegah ngecek gitu. kualitas kesehatan masyarakat. Nah, itu jelas lah kalau ini enggak selesai pasti. Nah, termasuk pencegahan stunting, kita bicaranya pencegahan stunting. Cegah Pak, stunting itu. Sih. Stunting itu harus dicegah mulai weight faltering, ya kan, underweight, ya kan, gizi kurang, gizi buruk, baru stunting. Nggih. Kalau bisa kita potong di weight faltering ketika tidak stabilnya bobot, tidak stabilnya tinggi, itu sudah diselesaikan dulu dengan diintervensi protein hewani selama 14 hari. Prosentase kita ada hitungannya, makanya kita kedepankan pencegahannya. Ini kita bicara pencegahan. Kalau kuratif rehabilitatifnya ya kita penguatan, harus kita kuatkan. Kalau penguatannya sudah luas, kita ada di penjabaran, ini sudah ada penjabarannya ya. Program ini sudah kita jabarkan penguatan yang seperti apa. Di perihal kuratif, perihal rehabilitatifnya ini. Ini seperti apa? Nah, termasuk memaksimalkan UHC 100%. Ini sudah kita jalankan. UHC ini Universal Health Coverage. Kalau UHC 100%, artinya seluruh masyarakat Kabupaten Madiun sudah tercover yang namanya BPJS. Nggih. BPJS macam-macam, ada yang beban pemerintah pusat dan beban pemerintah daerah maupun mandiri. Nggih. Di PBIN, PBID mandiri. Ini kita upayakan. Kemarin waktu saya sebelum purna itu sudah 96%, naik 98%. Ini nanti kita akan programkan lagi. Pokoknya bagaimana UHC coverage terhadap seluruh masyarakat ini ada. Nggih. Nanti yang mandiri ya mandiri, yang merasa sudah cukup bisa mandiri, yang disalurkan di beban pemerintah daerah, PPID, PPIN nanti kita akan, dan penambahan rumah sakit. Ini ada rasionya rumah sakit ini, Nggih. ada rasionya rumah sakit. Jadi kalau menurut hitungan rasio pelayanan itu kita memang harus nambah. Idealnya berapa, Pak? Idealnya Iya, rumah sakit itu Ada- seperti apa? idealnya rumah sakit. Iya, butuh berapa sih Kabupaten Madiun? Nah, kalau kita bicaranya dibagi dengan jumlah penduduk, Nggih. ya kan? Nggih.
Tapi kita bicaranya enggak itu, bicara kewilayahan. Madiun ini kan luas, Cik. ada luas ya. Kadangkala aksesnya cukup jauh. Nah, di sini Caruban sama Ndolopo. Nanti di wilayah mana yang perlu ditambah lagi. Gitu. Jadi dasarnya luas wilayah biar penanganan cepat itu bisa terrealisasi. Ada yang berdasarkan jumlah penduduk rasio berapa, ada yang berdasarkan kita luasan geografis. Yang jadi acuan berarti Acuan. nanti geografis. Ya geografis sama angka, tapi yang lebih kita tonjolkan secara geografis. Gitu. Penanganan cepatnya seperti itu. Kesehatan.